Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rizka Amalia dengan NIM 20.23064, absen 17, kelas pembelajaran matematika B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, dalam modul ajar kurikulum Merdeka itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Kemudian yang kedua, peserta itu mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, peserta itu mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi. Kemudian yang terakhir, peserta itu mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang telah dimodifikasi. Nah, selanjutnya itu ada pengertian modul ajar. Jadi modul ajar itu merupakan suatu perangkat belajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar itu sama seperti FBB, namun komponen dalam modul ajar itu lebih lengkap. Nah, modul ajar itu sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam modul ajar itu, pendidik itu memiliki keleluasaan untuk membuatnya sendiri, memilih dan modifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks serta kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya itu ada alur penulisan modul ajar. Nah, yang pertama itu ada kurikulum operasional, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran, kemudian yang terakhir ada modul ajar. Nah, dalam tujuan pembelajaran itu berisi jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau dalam alur tujuan pembelajaran itu berisi tentang rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga pada akhir fase. Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar. Contohnya itu pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tujuan akhir, kemudian output dari materi sebelumnya, kemudian ada elemen bahasa Indonesia. Nah, tujuan akhir di sini ada profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu yang berisi tentang mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan lain-lainnya. Kemudian output dari materi sebelumnya itu ada ATP, indikator pencapaian kompetensi, dan yang ketiga ada rencana asesmen. Nah, dalam ATP itu ada TP atau tujuan pembelajaran, ada konten inti, kemudian pemahaman bermakna, dan produk akhir. Nah, di sini ada elemen, contohnya ya, elemen bahasa Indonesia, ada menyimak, membaca, dan memeriksa. Terus ada berbicara dan mempresentasikan, kemudian yang terakhir ada menulis. Kemudian ada komponen modul ajar lengkap. Yang pertama ada komponen modul ajar, komponen detail modul ajar pertemuan, kemudian ada lampiran. Nah, dalam komponen modul ajar itu ada fase capaian modul ajar, jumlah jam pembelajaran, modul belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, kemudian ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Nah, kalau dalam komponen detail modul ajar pertemuan itu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan semantik, ada indikator keberhasilan, kemudian asesmen, sarana dan prasarana, dan terakhir ada rencana kegiatan. Nah, yang terakhir itu ada lampiran. Nah, dalam lampiran itu ada 3. Yang pertama ada lembar aktivitas, ada rubrik penilaian, dan yang terakhir ada bahan ajar lain yang relevan. Kemudian ada komponen modul ajar. Dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada informasi umum, kemudian komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Nah, dalam informasi umum itu biasanya berisi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana,
target peserta didik, dan metode pembelajaran apa yang digunakan. Kemudian kalau dalam komponen inti itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, kemudian ada pengayaan dan remedial, dan yang terakhir ada refleksi, peserta didik, dan guru. Kemudian ada lampiran. Dalam lampiran itu ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Kemudian ada komponen modul ajar wajib. Nah, alur tujuan pembelajaran itu menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Nah, pendidik itu memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum, modul ajar itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, kemudian yang ketiga ada asesmen pembelajaran. Nah, pendidik itu diperbolehkan apabila ingin menambah modul ajar dengan komponen-komponen yang relevan lainnya. Jadi, kan tadi modul ajar itu memiliki 3 komponen utama, tapi pendidik itu diperbolehkan apabila ingin mengembangkan atau menambah komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib tersebut yang relevan. Kemudian ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP, capaian pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran, sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menyusun desain pembelajaran, pelaksanaan, dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang dirancang itu sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya pendidik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Nah, hal yang diperhatikan saat memilih modul ajar itu ada 4. Yang pertama, apakah modul ajar tersebut itu selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah modul ajar itu sudah cocok dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi dari modul ajar tersebut. Nah, kemudian ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Nah, contoh yang dilampirkan itu bukan contoh baku. Peserta itu diperbolehkan untuk membuat atau modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Nah, struktur wajib dalam modul ajar itu ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Nah, kalau misal pendidik ingin menambahi komponen yang relevan itu diperbolehkan. Kan ini struktur wajibnya ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen ya. Tapi jika pendidik itu ingin menambahkan komponen relevan lainnya itu diperbolehkan. Nah, kemudian ada paradigma asesmen. Hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen yang pertama ada penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian yang kedua ada terpadu di mana asesmen itu mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Atau kompetensi itu mencakup pada ranah knowledge, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada, kalau khusus SMK itu terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lainnya, yaitu asesmen praktek kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi.
Kemudian yang terakhir ada sekolah itu diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis penilaiannya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Nah, asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar didik dan hasilnya itu digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik tersebut. Nah, pendidik itu dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester, bisa juga sebelum mulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian itu, asesmen awal pembelajaran itu tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, asesmen pada awal pembelajaran itu diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, demikian jika pendidik atau satuan pendidikan itu memiliki kemampuan dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Kemudian ada asesmen pembelajaran. Nah, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik mengenai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar nantinya itu dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran untuk selanjutnya. Nah, asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, asesmen itu dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, laporan kemajuan belajar itu laporan kemajuan belajar dan capaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Nah, hasil asesmennya itu digunakan untuk peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua itu sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian ada alur asesmen. Ada 7. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai menentukan tujuan pembelajaran itu sesuai alur perkembangan dimensi. Kemudian rancang indikator. Gunanya itu untuk memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga ada menyusun strategi asesmen. Yang keempat menyiapkan alat ukur atau instrumennya dapat berupa rubrik. Kemudian yang kelima menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, gambar kerja atau LKPD. Kemudian yang keenam mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian statistik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai capaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, dan yang terakhir ada menyusun rapor. Nah, kemudian ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Nah, asesmen itu ada 3. Yang pertama asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Kemudian yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Kemudian yang ketiga ada asesmen pada akhir pembelajaran atau yang ketiga ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen of learning. Nah, kalau asesmen as learning itu asesmen untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, kalau asesmen for learning itu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif juga. Sedangkan kalau asesmen of learning itu asesmen untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Jadi di sini yang termasuk ke dalam asesmen formatif itu ada 2, yaitu yang asesmen as learning dan for learning karena digunakan dalam pada saat proses pembelajaran, sedangkan kalau asesmen of learning itu digunakan pada akhir pembelajaran. Jadi termasuk ke dalam asesmen sumatif. Nah, kemudian ada perbedaan asesmen as learning dan for learning. Kalau asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik itu diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Sedangkan kalau dalam asesmen as learning itu peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen
sehingga mereka itu mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan akan memperoleh capaian belajar yang maksimal. Kemudian ada jenis asesmen seperti tadi ya. Asesmen itu ada asesmen as learning atau sebagai pembelajaran, kemudian ada asesmen for learning, kemudian ada asesmen of learning. Nah, asesmen as learning dan for learning itu termasuk ke dalam asesmen formatif, karena asesmen ini tuh dilakukan pada saat pembelajaran, pada saat proses pembelajaran. Sedangkan kalau asesmen of learning ini tuh termasuk pada asesmen sumatif karena asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Kemudian ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu ada diskusi kelas. Nah, diskusi kelas itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa, belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Kemudian ada drama, fungsinya itu untuk melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Yang kedua, belajar bekerjasama, berkomunikasi, serta berpikir kritis. Kemudian yang ketiga ada presentasi, yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi juga, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Kemudian ada tes lisan, itu gunanya untuk meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Kemudian yang terakhir ada produk, itu gunanya untuk mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian serta jiwa seni. Kemudian ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama itu dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian itu nantinya ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pendidik itu dapat menggunakan sebagai teknik observasi, performa, yang kedua itu pendidik itu dapat menggunakan berbagai teknik dalam asesmen formatif seperti observasi, performa, kemudian tes. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan itu bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau dilakukan secara intervensi. Kemudian yang terakhir, pendidik itu dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Kemudian kalau dalam pelaksanaan asesmen sumatif itu dapat dilakukan berbagai hal. Yang pertama, dalam asesmen sumatif itu dapat dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Nah, pendidik itu juga dapat menggunakan berbagai teknik seperti portfolio, performa, maupun tes. Yang terakhir, hasil sumatif itu dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya ada pengembangan bahan ajar. Nah, dalam pengembangan bahan ajar ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar itu bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Kemudian disesuaikan buku yang disediakan. Kemudian sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian buku yang disediakan pemerintah itu hanya sebagai alternatif. Nah, guru itu diperbolehkan untuk mengembangkan atau menambahkan komponen yang relevan lainnya. Kemudian yang terakhir, kembangkan bahan ajar itu untuk membuat kegiatan belajar semakin bermakna dan variatif. Nah, hal penting lain yang harus diperhatikan saat akan bermutu ajar itu yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaiannya itu yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, itu diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik yang sudah siap belajar itu diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Kemudian yang terakhir, untuk peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dan itu tuh dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan
tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menambah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.